Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Belitung sedang melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Belvi Alfiani, asal sekolah SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Saya Apri Payadi dari SMP Negeri 2 Sijuk. Saya Muhammad Kustiar Pratama dari SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak pada hari ini? Alhamdulillah senang dan bahagia. Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Pada kesempatan ini Bapak akan berperan menjadi coach untuk Bapak ya. Nah, kira-kira saya akan membaca dulu Pak ya topik penilaian. Pertama ada prasupervisi, juga ada observasi dan pasca percakapan. Nah, menurut Pak Apri ya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Begini Bu, saya ingin mencoba mengembangkan 3 kompetensi: kehadiran penuh, pembelajaran mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari 3 kompetensi tersebut, yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Oke, dari mendengarkan aktif itu Bapak, adakah indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari coaching? Iya, saya ingin dengan mendengarkan aktif tersebut, saya ingin menggali apa yang menjadi harapan dari coaching tersebut. Oke, baik Pak. Oke Pak Apri, selamat bekerja Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Apri. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini, pagi hari ini kita akan melakukan sesi coaching Pak. Nah, kira-kira saya mau bertanya dulu, apa tujuan Bapak melakukan coaching pada pagi hari? Tujuan saya sebenarnya di sini saya ingin sedikit bercerita Pak mengenai masalah pembelajaran di kelas saya. Sudah hampir 1 tahun pembelajaran ini Pak, di kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang fokus Pak ketika dalam belajar. Saya bilang ketika guru menjelaskan itu mereka asik sendiri dan kurang mendengarkan itu Pak. Dalam sementara ini Masalah yang Bapak hadapi adalah kurang fokus Pak ya? Iya, Anak-anak yang kurang fokus. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus menurut Bapak? ya kalau untuk penyebabnya itu saya juga sedang menggali Pak. Sebenarnya yang saya ketahui di sini sudah saya ketahui ada 2 murid saya itu yang saya tahu menurut kurang fokus. Yang pertama itu murid laki-laki Pak, namanya Ciko. Itu dia akhir-akhir ini kurang fokus. Ternyata setelah saya selidiki, orang tuanya, salah satu orang tuanya itu terkena musibah sehingga harus dirawat di luar daerah gitu Pak. Jadi harus pergi ke Jakarta dirawat, sehingga di sini dia tinggal bersama kakek dan neneknya Pak. Nah, dari situ saya kelihatan penyadapan Ciko kurang fokus akhir-akhir ini ternyata seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada murid perempuan Pak, namanya Latifah. Itu juga kurang fokus, dia asik sendiri Pak, asik menggambar di kertas coret-coretannya. Setiap guru menjelaskan, hampir setiap pembelajaran itu menggambar. Nah, itu juga menyebabkan dia kurang fokus. Dan saya bertanya kepada guru sebelumnya, mengapa, apakah seperti itu Latifah dari kelas sebelumnya? Guru sebelumnya itu menjelaskan iya. Terus kenapa seperti ini? Ternyata setelah diselidiki, katanya itu keluarganya itu kurang harmonis gitu Pak. Jadi mungkin itu penyebab mereka kurang fokus. Nah, yang lainnya belum terselidiki Pak. Ada kurang lebih ada 4 siswa Pak. Nah, kalau saya boleh tahu langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk dalam pembelajaran Bapak selama ini supaya anak-anak itu tertarik Pak dengan apa yang Kalau untuk pembelajaran selama ini saya itu basisnya itu pembelajarannya itu adalah
pembelajaran kepada siswa Pak. Jadi stadium center itu sudah saya terapkan dengan menggunakan model-model pembelajaran yang mungkin juga Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi itu untuk proses pembelajaran itu sudah saya optimalkan, mungkin dengan penggunaan media yang lebih variatif lagi, terus menggunakan sekarang itu kan ada gadget ya Pak, menggunakan teknologi dengan variatif lagi, mungkin bisa meningkatkan fokus mereka dan ketertarikan mereka dalam belajar. Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berusaha pada murid, Iya. model-model pembelajaran yang menarik untuk anak-anak biar mereka lebih tertarik. Luar biasa Pak sebenarnya. Saya juga terinspirasi ini dengan pembelajaran Iya. dari dulu dan saya bisa terapkan di kelas saya. Nah, ada lagi Pak kira-kira yang ingin Bapak gali dari Yang saya tadi itu mungkin kalau untuk kasusnya tiba-tiba yang senang menggambar, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi untuk tiba itu mungkin tugas yang berbeda yang berkaitan dengan administratif. Lalu untuk yang lainnya itu pada akhirnya ini saya cipta itu untuk mengenalkan rasa guna-gunanya, mungkin kita beristirahat pasti kurang main game. Nah mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran game-based learning, model pembelajaran game-based learning dengan dibantu dengan media-media seperti quizzes, Kahoot dan lain-lain yang pembelajaran yang berbasis game mungkin bisa menarik fokus mereka kembali Pak. luar biasa Pak ini. Pembelajaran berdiferensiasi memang sekarang lagi marak-maraknya Pak ya. Kemudian game based learning juga menarik menurut saya untuk menarik perhatian anak. Nah, kira-kira kapan Bapak mau menerapkan kegiatan pembelajaran ini? Kalau kapan itu berkaitan dengan waktu mungkin akan saya terapkan secepatnya Pak, mulai dari perencanaannya, medianya, dan untuk jangka waktunya itu mungkin karena mereka ini sebentar lagi ujian kurang lebih 3 bulan lagi. Nah mungkin saya akan menerapkan selama ini Pak, selama mereka masih menjadi murid saya di kelas 6, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk memfasilitasi gaya belajar anak saya Pak. Ada apalagi Pak fokus tadi yang kurang perhatian tadi akan saya optimalkan selama 3 bulan ke depan. Jadi Bapak akan menerapkan dalam waktu dekat Pak ya? Ya. Dengan menyiapkan rencana pembelajaran dan media pembelajarannya yang cukup menarik. Saya rasa menarik sekali nih. Saya bisa membayangkan lah apa yang akan terjadi di kelas. Nah, kira-kira apalagi ada nggak rekan-rekan guru yang Bapak bisa berkolaborasi dan membantu dari ya Pak juga sendiri? Rekan-rekan guru tentunya itu guru-guru senior Pak. Yang pertama saya akan menyambut tanya ke guru senior bagaimana pembelajaran yang menarik dilakukan agar fokus. Lalu yang kedua itu guru dari mereka sebelumnya, saya menanyakan apakah kendala mereka selama di kelas sebelumnya itu, lalu bagaimana cara mengatasinya, dan mungkin juga saya akan berkonsultasi atau sedikit mengobrol Pak dengan orang tua mereka Pak. Bagaimana mereka di rumah, maupun mereka sekolah di sekolah, seperti itu Pak. Luar biasa. Oke Pak Tama, sepertinya kita sudah di penghujung sesi coaching ini. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita pada pagi hari ini? Yang saya dapatkan pada pagi ini cukup banyak sekali Pak menurut saya. Jadi saya mulai terinspirasi untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik, lalu juga menggunakan model game based learning tadi, lalu juga untuk konsultasinya tadi saya mungkin bisa berkonsultasi dengan orang tua mereka, guru senior atau guru sebelum mereka. Saya kira itu segitu aja Pak, mungkin sesi coaching kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga harapan Bapak bisa segera tercapai, dan harapan saya juga di sesi coaching berikutnya kita bisa memasuki kewajiban, dan saya ingin mendengar pembelajaran Bapak di kelas Bapak sampaikan kepada saya luar biasa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik Pak Apri, bagus sekali coachingnya, sangat menginspirasi ya. Terima kasih. Ya, secara keseluruhan saya sudah melihat 3 kompetensi yang Bapak lakukan tadi kepada
Coach Pak Rama. Sebenarnya alur cerita yang Bapak lakukan itu sudah bagus sekali Pak. Kalau saya lihat dari skala ini 1 sampai 3 ini saya berikan 3. Terima kasih. Iya. Nah, oke baik Pak, sukses selalu untuk Pak Apri, tetap semangat. Terima kasih. Ini tak ada Pak. Pascal bro. Oh iya. Ini 3 kali? Iya. Pascal. Oke. Apa yang sudah baik Pak Apri, pada saat di coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan itu apa Pak? Baik, saya tadi mendengarkan aktif dari coach saya melakukannya, dan alhamdulillah tergali coach saya berhasil mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan kepada saya. Seperti itu. Nah, dari tadi mendengarkan aktif, area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan Bapak dengan Pak Rama itu apa Pak? Saya harus lebih banyak lagi mendengar, lebih menyiapkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Harapan saya sebagai ke depannya dalam coaching selanjutnya. Oke baik, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan, apa yang ingin Bapak lakukan lagi? Saya ingin lebih merasakan kehadiran penuh. Mungkin ada beberapa sesi tadi saya merasa kurang fokus, kemudian ingin menyiapkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi di kesempatan coaching tersebut. Oke baik, terima kasih Bapak Apri, sukses selalu Pak. Terima kasih.